Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat sore pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali di acara Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Jumat 28 November 2025. Senang sekali kami bisa hadir untuk Anda kembali di hari ini dengan topik yang akan kita angkat sebentar, mengenal wajah baru KUHP. Apa yang berubah? Dan untuk hari ini kita bersama narasumber dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dan yang hadir bersama saya sore hari ini Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Bapak Lahaja SHMH. Selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, senang sekali bisa hadir bersama kami di studio sore hari ini. Dan ya, hadir juga mendampingi Pak Lahaja adalah Bapak Perwira, Bapak Perwira Fikri, calon jaksa. Bapak Perwira Fikri, sarjana hukum, calon jaksa ya. Oke, ya selamat sore Pak Perwira. Ini panggilnya Perwira atau Pak Fikri saja? Fikri saja. Iya, oke. Iya, terima kasih Pak Fikri
sudah hadir sore hari ini di studio kami. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa di mana saja berada, Anda boleh bergabung bersama kami dalam dialog sebentar di line telepon 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080, dan nantinya Anda bisa juga komen di live YouTube kami RRI Manado. Saya Iki Rasul Memuaya bersama Anda dan mengawali perjumpaan kita di Jaksa Menyapa sore hari ini. Saya akan bertanya kepada dua narasumber yang hadir di studio. Ya, kita berbicara mengenai mengenal wajah baru KUHP. Apa yang berubah? Oke, jadi boleh dijelaskan sebenarnya apa perbedaan sebenarnya dari yang lama ke yang baru? Mungkin Pak Lahaja bisa menjelaskan. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalan kami pertama-tama kami menyapa kepada para pendengar yang ada secara umum di Sulawesi Utara. Perkenalan kami dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kebetulan kami diperintahkan oleh pimpinan untuk mengikuti kegiatan Jaksa Menyapa terkait dengan perubahan KUHP yang baru, yang Undang-Undang Nomor 1 2023. Memang ada beberapa perubahan yang cukup signifikan. Pertama, dalam KUHP yang lama, di dalam pasal 10 itu disebutkan pidana pokok terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pencabutan hak tertentu. Kalau di KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 2003, ada beberapa penambahan pasal. Pertama, hanya mengenal tidak lagi mengenal namanya pidana mati. Di pasal 6 kalau tidak salah, itu ada pidana penjara, pidana denda, dan pidana secara khusus. Dalam pasal 65 ada namanya pidana denda, pidana tutupan, pidana pengawasan, ada namanya pidana kerja sosial. Itulah perbedaan yang ada, karena kalau di KUHP yang baru ini terkait menyesal pidana mati ada pengecuali pelaksanaan di pasal 67 itu disebutkan bahwa pidana mati tidak perlu dilakukan dengan masa percobaan yang diberikan kepada tersangka selama 10 tahun. Jadi apabila terpidana berbuat artinya ada dalam hal di masa percobaan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya positif, maka pidana mati dirubah dengan pidana seumur hidup. Itulah kenapa di KUHP yang baru. Selain itu, di KUHP yang baru tidak mengenal ada namanya penyelesaian secara restorasi justice atau penyelesaian di luar pengadilan. Kalau di KUHP yang baru ini sudah ada penyelesaian di luar pengadilan atau restoratif justice yang khusus tindak pidana yang ancaman di bawah 5 tahun. Kemudian juga yang kalah menariknya itu di dalam pasal-pasal juga KUHP yang baru ini juga, kalau KUHP yang lama tidak mengenal anak, istilahnya kalau mohon maaf kalau di Manado ini istilahnya sudah tinggal serumah tetapi tidak memiliki ikatan perkawinan. Di KUHP yang baru ini bisa dipidana. Kalau dulu kan hanya mengenal perzinahan, ya. Tapi KUHP yang baru itu ada pasal khusus yang mengatur tentang istilahnya sudah kumpul bersama, tinggal bersama, tidak diikatan perkawinan. Iya. Selanjutnya juga di dalam pasal yang lain lagi ada namanya kalau ya secara umum yang kita ketahui kayak dukun lah seperti itu. Itu di KUHP yang lama tidak menjangkau sampai sana. Kalau yang ini kalau ada istilahnya yang mengaku bahwa dia bisa mengobati orang yang menimbulkan kerugian material atau juga fisik, itu bisa dipidana. Begitu yang paling satu lagi yang paling penting di sini adalah suami istri. Apabila suami meminta sesuatu kepada istrinya dilakukan secara paksa, itu bisa dipidana. Tapi berlaku delik aduan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Lahaja, demikian ya dengan penjelasan KUHP lama dan KUHP baru. Kita tahu bahwa KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Oke, kita sudah mendengar tadi
dijelaskan oleh Pak Lahaja bahwa ada yang lama dan yang baru. Mengapa ada yang baru? Bisa dijelaskan oleh Pak Fikri ya? Oke, silakan Pak Fikri. Mengapa KUHP harus diubah? Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk KUHP yang baru ini ada 3 alasan kuat yang untuk mengapa harus diperbarui ya Pak. Untuk yang pertama itu karena ada perubahan zaman karena teknologi juga ya Bu kan. Sementara itu sangat cepat, sementara KUHP yang lama itu tidak mengatur banyak hal yang modern gitu. Kemudian untuk KUHP yang lama ini untuk KUHP yang baru ini lebih ke mencerminkan Pancasila dan hukum nasionalis Bu. Kemudian untuk yang ketiga sistem pemidananya perlu disesuaikan agar lebih humanis lagi dan lebih adil gitu, mungkin seperti itu. Jadi itu yang membedakan yang lama dan yang baru ya, yang lebih humanis ya. Kalau tadi Pak Lahaja menjelaskan bahwa yang lama seperti ini, yang baru seperti ini. Tadi dijelaskan bahwa pidana yang dahulunya 10 tahun ke atas ataupun yang pidana mati tidak lagi diberlakukan untuk kasus-kasus yang ada. Jadi kasus seperti apa yang diberlakukan? Hukuman mati tidak lagi ada, tetapi dihukum seumur hidup. Itu seperti apa? Kalau yang saya ketahui, kalau biasanya kasus-kasus yang pidana mati ya kayak makar, ya, atau teroris, itu atau narkotika. Di dalam undang KUHP yang baru ini, jadi pemidana dilakukan secara khusus. Jadi yang terpidana bisa diberikan kesempatan selama 10 tahun dengan masa percobaan selama. Apabila dalam waktu 10 tahun dia di masa percobaan berkelakuan baik, jadi pidana mati bisa diganti dengan pidana seumur hidup. Begitu. Terima kasih. Itu berlaku untuk semua atau cuma khusus tertentu saja? Untuk pidana mati terus dikurangi hukumannya apabila dia kelakuannya baik seperti apa di dalam tahanan, Pak? Ya, kalau yang kita bahas sekarang yang kasus pidana mati. Tapi kalau yang kasus-kasus yang bukan pidana mati tentu berlaku juga pengurangan hukuman tergantung dari yang bersangkutan. Karena di KUHP yang baru di pasal 65 di KUHP yang baru ini ada namanya denda. Denda ada kategori sampai dari kategori 1 sampai kategori 8. Kategori 1 itu dendanya 1 juta, kategori 2 10 juta, kategori 3 50 juta, kategori 4 200 juta, kategori 5 500 juta, kategori 6 2 miliar, kategori 7 5 miliar, kategori 8 itu sampai 50 miliar. Itu tergantung dari majelis hakim pidana mana yang akan dijatuhkan, apakah berlakukan pidana baru atau bersifat alternatif diterapkan hanya pidana denda. Demikian. Terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, Anda bisa bergabung bersama kami dan bisa berdialog dengan Bapak Jaksa yang ada di studio kami sore hari ini. Silakan di line telepon 0821 9583 5080 atau Anda bisa bergabung di kanal YouTube RRI Manado. Di sana Anda bisa chat, komen ya, apa yang menjadi pertanyaan Anda, silakan. Sekali lagi di 0821 9583 5080 dan live chat kami di kanal YouTube RRI Manado. Ya, kami menunggu Anda yang ingin berdialog dengan Bapak-bapak jaksa yang ada di studio saat ini. Kita mengangkat mengenai mengenal wajah baru KUHP, apa yang berubah di KUHP yang baru dan yang lama seperti apa, yang baru seperti apa. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Lahaja ya, seperti dijelaskan tadi bahwa yang berubah di dalam KUHP lama dan KUHP baru itu jadi adanya humanis dan juga lebih kayaknya meringankan ya Pak ya. Kalau dikatakan tadi bahwa seseorang yang terkena pidana bisa dilakukan restorasi justice, ya bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi untuk penyelesaian restorasi justice itu tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 2023 di KUHP yang baru itu mengenal asas lex posterior derogat legi spesialis. Priori, Pak.
priori. Jadi artinya undang-undang baru menyampaikan undang-undang yang lama, terkecuali ada di undang-undang yang lama ada aturan yang menguntungkan terpidana, maka digunakan undang-undang yang lama. Kalau tidak ada ketentuan yang mengatur menguntungkan terpidana, maka menggunakan aturan undang-undang yang baru. Terkait menyangkut masalah penyelesaian secara restorasi justice, itu tindak pidana di bawah ancaman 5 tahun, misalkan ya kasus-kasus yang seperti penipuan penggelapan itu ancaman di bawah 5 tahun. Kasus penganiayaan 351 itu juga ancaman atau pencemaran nama baik dulu yang pasal 310 juga ada undang fidusia yang ancaman pidananya itu juga ada cuma 2 tahun. Jadi sepanjang kedua belah pihak istilahnya sudah ada perdamaian di hadapan pejabat setempat, baik pemerintah, disaksikan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat, itu bisa diselesaikan secara restorasi justice, artinya tidak perlu perkara dilanjutkan sampai di pengadilan. Dan berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor 15 2021 itu Kejaksaan Tinggi sudah lama kami lakukan kegiatan penyelesaian perkara restorasi justice. Dan untuk tahun lalu kalau tidak salah Kejaksaan Negeri Minahasa Tenggara itu peringkat keempat se-nasional dalam hal penyelesaian perkara restorasi justice. Jadi memang kalau KUHP yang baru itu memberikan dijelaskan secara spesifik, ada pasal khusus yang mengatur mengenai penyelesaian secara restorasi justice. Jadi ada istilahnya lebih memprioritaskan sebagaimana penyelesaian, ada keadilan untuk tersangka, ada keadilan juga untuk korban. Demikian. Iya. Kalau misalnya kasus penipuan itu Pak, itu berapa tahun kira-kira bisa dipenjara? Ya, terima kasih. Iya. Kalau kasus penipuan tergantung dari nilai kerugian, ya. Kalau kerugian korban mungkin di atas 1 miliar, karena ancaman pidana kan itu paling tinggi 4 tahun. Jadi tidak akan mungkin kami akan menuntut pidana di atas ketentuan itu ya, pasti di bawah 4 tahun. Tapi kalau dalam persidangan atau sebelum perkara ini dilimpahkan ke pengadilan, ada etikat baik dari tersangka atau terdakwa untuk mengganti kerugian dari pihak korban. Di situlah kesempatan itu kami coba berupaya menghubungi kedua belah pihak, bagaimana penyelesaian bisa diselesaikan secara restorasi justice di kejaksaan bisa. Kalau di KUHP juga yang baru sudah bisa diselesaikan juga di pengadilan. Demikian. Terima kasih. Ya. Kalau misalnya dalam kasus penipuan, terus si pelakunya tidak ingin menyelesaikan secara baik dengan si korban. Jadi seperti apa itu Pak? Kalau seandainya dari hasil penelitian berkas perkara, mungkin yang dari tersangka ya, karena posisi masih mungkin berkas perkara, nanti ketika sudah di kejaksaan posisi kan sudah lagi tersangka, sudah posisi terdakwa. Kemudian kita limpah, kalau berarti perkara itu tidak ditemu, tidak diterang antara kedua belah pihak ya, sehingga perkara ini bisa lanjut. Kalau dia misalkan kerugian di atas 1 miliar atau kerugian ya 100 juta, 200 juta, itu bisa saja berimbas pada pidananya ya. Pidananya misalkan kami menuntut misalkan 3 tahun atau 3 tahun setengah, bisa saja akan mempertimbangkan oleh hakim, karena itu nanti hakimnya akan menentukan apakah diputus sekian. Tapi kalau di KUHP baru juga di selain pidana badan, dia diberikan pilihan apakah diselesaikan berdasarkan denda atau diselesaikan berdasarkan pidana sosial. Jadi di KUHP yang baru ini ada namanya denda. Apabila denda tidak dibayar, yang bersangkutan misalkan tidak mampu menutupi kerugian, maka terdakwa bisa diberikan alternatif untuk mengganti biaya kepada korban dengan cara bekerja, misalkan sanksi pekerja sosial. Itu tentu harus didukung dengan pemerintah setempat. Misalkan keahliannya si yang bersangkutan, misalkan dia tukang, berarti harus kerjasama dengan BLK. Jadi makanya sekarang kalau tidak salah mungkin awal bulan depan Kejaksaan Tinggi akan melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten kota terkait
eksekusi pelaksanaan dari kerja sosial. Demikian. Terima kasih. Oke, kita akan break sejenak sebelum kita lanjut lagi dan tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepas ke tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, enak banget jangan. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kami kembali untuk Anda di Dialog Jaksa Menyapa hari ini dan kita masih mengangkat mengenal wajah baru KUHP, apa yang berubah. Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 0821 9583 5080 atau di chat YouTube kami RRI Manado. Dan ya, sudah ada penelpon yang masuk. Selamat sore, halo. Ya, halo. Selamat sore, Jaksa Menyapa. Iya, selamat sore dengan Pak siapa di mana? Pak Benijo di Bolang Mongondo Utara. Ya, Pak Benijo di Bolang Mongondo Utara. Silakan Pak Benijo, apa yang mau ditanyakan? Oke deh, selamat sore dulu untuk kedua narasumber ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kan tadi didengar itu kasus itu bisa dibayar denda. Itu dendanya dari bahkan jutaan bahkan sampai miliaran. Pertanyaannya, itu uang itu apakah masuk ke kas negara atau gimana? Terus pertanyaan kedua, itu kan biasanya untuk penanganan kasus menggunakan asas praduga tak bersalah, Apakah itu sudah diganti asas praduga tak bersalah? Itu aja. Terima kasih, Mas Sore. Terima kasih Pak Benijo di Bolang Mongondo Utara. Silakan di belakangnya Pak Benijo. Ya, ini ada yang masuk di WA. KUHP baru mengatur lebih banyak tentang prinsip HAM. Apakah pengurangan atau penghapusan hukuman mati merupakan langkah positif untuk memberikan keberpihakan kepada pelaku yang bisa diberi kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial? Apa dampaknya terhadap keadilan sosial bagi korban kejahatan dan keluarga mereka? Dari Vicky di Sario. Iya, terima kasih untuk Vicky di Sario. Oke, ya kita langsung. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Kalau masih ada telepon silakan. Ya, silakan di line telepon 0821 9583 5080. Oke, ada dari WA, apakah ada kendala anggaran atau sumber daya manusia untuk mendukung implementasi perubahan KUHP? Dari Chris di Malalayang. Terima kasih Chris di Malalayang. Oke, kalau masih ada silakan ditampung dulu ya. Oke, kalau ya sudah ada telepon lagi. Oke, selamat sore, halo. Ya, halo. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Siapa? Ya, dengan siapa di mana?
Dengan Cliff dari Motoling, Iya, Kabupaten Cliff. Minahasa Iya. Selatan. Oke, Cliff Motoling, Minahasa Selatan. Silakan. Apa yang Selamat menjadi sore pertanyaan kedua Anda? Pak Jaksa dari Kejati, Sulawesi Utara ya. Terima sore, selamat sore Pak Cliff. Tentu saya sebagai masyarakat senang ketika ini KUHP yang baru ya. Iya. Nah, tapi saya tertarik dengan ada 2 poin di situ. Yang pertama tentang tuh yang sudah apa itu orang Manado bilang Pak, kumpul kebo. Belum sah suami istri kan, sudah lama tinggal. Apakah itu kalau di desa kan ada desa-desa yang memang tidak diperbolehkan begitu kan? Apakah kita sebagai masyarakat itu bisa melaporkan pemerintah lah begitu kan? Karena pemerintah itu yang tanggung jawab di desa. Karena kan tidak diperbolehkan ada kumpul-kumpul seperti itu yang belum sah secara negara atau agama begitu kan? Apakah bisa kita sebagai masyarakat melapor? Ini pemerintah kok seperti ini. Ini kan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang lain. Dan kedua, tentang pengobatan itu kayak dukun-dukun. Iya. Sekarang kan ngetren sekarang begitu kan, mengatasnamakan si ginilah, oh saya cuma kasih begini langsung sembuh. Itu seperti apa proses supaya kita masyarakat bisa melapor? Langkah-langkah yang harus dilakukan supaya kan mereka itu, karena mereka itu banyak tipu-tipu Pak. Memang banyak yang terjadi. Mengatasnamakan harus cuma minum ini datang ke saya jadi. Iya. Jadi cara untuk melaporkan yang dukun-dukun itu seperti apa? Tolong Bapak Jaksa untuk lebih menjelaskan. Terima kasih Pak Cliff. Selamat sore. Iya. Terima kasih Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan. Terima kasih. Oke, kita ke Pak Lahaja atau Pak Fikri yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau bisa dibagi, silakan. Ya, sambil menantikan yang lain kita ke jawaban dulu ya, seperti apa. Oke, silakan Pak Lahaja. Saya akan jawab satu persatu. Pertama pertanyaan dari Mula Mongondo Utara Pak ya. Iya. Terkait masalah terkait menyangkut masalah denda. Iya. Kalau perbuatan menggunakan tindak pidana umum, maka kami berupaya denda itu dikembalikan ke pihak korban yang dirugikan, ya, denda. Nanti tergantung dari majelis hakim mana yang akan memutuskan apakah denda diserahkan kepada korban langsung atau kepada negara, tergantung dari hasil putusan dari pengadilan, karena kami adalah selaku pelaksana dari undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan. Yang kedua terkait menyangkut masalah apa tadi? Hukuman mati, Pak. Bukan. Denda. Oh, asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah. Iya. Kalau asas praduga tak bersalah, memang seseorang itu walaupun dijadikan tersangka belum pasti dia ada tersangka. Untuk bisa menyatakan seseorang dia tersangka atau dia pelaku ketika perkara itu sudah ada putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi hak-hak dari tersangka tetap didampingi oleh penasihat hukumnya, baik di tingkat penyidik ataupun juga pada saat penyerahan tersangka di kejaksaan juga bisa didampingi, sampai di pengadilan pun bisa didampingi. Jadi di KUHP yang baru Pak, di KUHP yang baru ini bukan lagi hanya tersangka yang didampingi, korban juga berhak didampingi oleh pengacara, oleh penasihat hukum. Jadi asas praduga itu berlaku kalau itu menyatakan dia bersalah, kalau ada putusan pengadilan yang menyatakan dia itu bersalah, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mungkin demikian jawaban saya Pak dari Pak siapa? Pak Binijo dari Pulau Mondo Utara. Kemudian yang kedua ada KUHP pertanyaan bahwa apakah penghapusan hukuman mati merupakan langkah positif memberikan pihak pelaku yang baik untuk rehabilitasi atau restorasi sosial. Tentu segala sesuatu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Apakah diberikan hak untuk direhab atau tidak terhadap pelaku yang nyata-nyata istilahnya melakukan perbuatan yang atau misalkan kasus pembunuhan yang direncanakan yang dilakukan secara sadis ya. Itu tergantung dari pemerintah apakah tetap diusulkan ke presiden atau tidak terhadap pidana yang digunakan, apakah digunakan tapi saya jelaskan tadi diberikan percobaan selama 10 tahun, kalau dia selama 10 tahun
berkelakuan baik bisa diganti dengan pidana seumur hidup. Tentu itu akan dipertimbangkan karena tidak semua perkara-perkara yang hukuman mati tidak semua dikabulkan. Itu tergantung dari pemerintah yang akan memutuskan nanti. Oke. Kemudian yang satu lagi, mungkin itu jawaban saya Pak Fikri. Apalagi yang satu? Terkait masalah anggaran. Kalau terus terang saja, kami akan kesulitan ketika ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa harus diberikan ada sanksi pidana sosial. Nah, kalau pidana sosial berarti harus kerjasama dengan pemerintah setempat. Kalau tidak didukung, kalau misalkan dia kelebihan dari yang bersangkutan dia tukang ya, ada tukang misalkan tukang mebel, dia harus dipekerjakan selama berapa lama sampai selesai. Nah, jadi makanya sekarang sudah kalau bulan Desember ini kami akan ada MOU antara Kejaksaan Tinggi dan pemerintah Provinsi Utara dengan wali kota dan bupati kemarin sudah digagas untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai ketika sudah kami eksekusi tapi kami kendali di lapangan karena mau kemanakan ini terpidana. Nah, itu mungkin mudah-mudahan berdasarkan MOU nanti yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dan pemerintah Provinsi Utara, kalau tidak salah nanti bulan depan, bisa terjawab penanganan perkara khususnya yang terpidana yang dijatuhi pidana sanksi sosial. Demikian. Kemudian yang selanjutnya terkait kumpul kebo Pak. Ya, terkait kumpul kebo di dalam KUHP yang ini Pak, terkait menyangkut masalah hidup serumah tapi belum mempunyai ikatan hukum, ikatan perkawinan. Nah, ini berlaku delik aduan Pak. Jadi harus yang harus keluarganya yang melaporkan kepada yang bersangkutan. Jadi bukan tidak pidana umum, dia sifatnya delik aduan. Jadi harus ada pengaduan dari yang bersangkutan dalam baik keluarganya atau siapapun yang merasa ada ikatan keluarga dari kedua belah pihak itu bisa dilaporkan. Karena ini delik aduan bukan tidak pidana murni. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Lahaja. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, kita akan break sejenak untuk pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Kita masih di perjalanan dialog Jaksa Menyapa untuk sore hari ini. Dan lebih seru lagi kalau tadi
pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan yang masuk lewat kanal YouTube kami RRI Manado dan juga lewat line telepon 082195835080 dan ya terima kasih untuk Bapak Perwira Fikri SHMH yang sudah mendampingi Pak Lahaja SHMH untuk sore hari ini dan sudah berganti posisi hadir Bapak James F. Pade SHMH sebagai Kepala Seksi D Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Sulawesi Utara. Selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, Ibu. terima kasih. Perjalanan panjang mungkin ya dari Mapanget ke Tikala ya. Iya, Oke, seperti iya. itu. Oke, terima kasih Pak ya atas kehadirannya sore hari ini dan kita akan melanjutkan dialog kita mengenai mengenal wajah baru KUHP, apa yang berubah. Kita sudah membahas tadi dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan pemirsa RRI Manado. Dan ini ada pertanyaan yang baru lagi ya. Tapi mungkin tadi masih ada yang tersisa ya Pak ya. Sudah semua ya jawaban-jawaban tadi? Tadi sudah. Oke, sudah semua ya. Dan kita ke pertanyaan yang baru dari YouTube RRI Manado. Ada stigma di masyarakat yang memplesetkan KUHP itu kasih uang habis perkara, di mana hukum bisa dibeli, hukum itu tumpul ke mereka yang berduit dan tajam ke kalangan bawah. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih dari RCS 2912 ya. Oke, kemudian dari Arif Bitung, bagaimana hukuman jera bagi pelaku jika tidak ada lagi hukuman mati bagi pelaku tindak kejahatan? Jika hukuman mati dikurangi atau dihapus, bagaimana dengan masyarakat bisa terlindungi dari pelaku tindak kejahatan berat? Ya, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, silakan kita tampung dulu. Silakan masih ada yang ingin bergabung di dialog ini. Oke, apakah ada kendala? Oke, sudah tadi ya. Apa saja tantangan utama yang muncul selama masa peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru, baik dari sisi teknis, pemahaman substansi maupun kesiapan institusi, serta bagaimana strategi kejaksaan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dari Kristo di Ranotana. Terima kasih untuk pertanyaan Anda baik lewat WhatsApp atau juga lewat kanal YouTube kami RRI Manado. Oke, baik mungkin Pak James F. Pade SHMH sebagai Kepala Seksi D Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Sulawesi Utara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk Pak, yang mana yang lebih dulu ditangkap untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Ya oke, Ya. terima kasih dengan Ibu Ike. Ibu Ike Ya. ya, kita sapa dengan Ibu Ike. Iya. Terima kasih bagi penanya dari YouTuber ya, terkait apa yang mungkin jadi pemahaman daripada masyarakat terkait KUHP ya. KUHP. Ya. Iya, yang sudah diplesetkan Iya, kasih diplesetkan, uang habis kasih uang habis perkara. Iya, perkara. seperti apa Pak? Ya, ini sebenarnya terkait statement daripada masyarakat terkait memplesetkan KUHP ini, Iya. tentu sampai saat ini sebenarnya kami sebagai penegak hukum kita sampai saat selalu mengutamakan keadilan. Iya. Terkait dengan apa yang jadi amanat oleh undang-undang, ketika ada yang menjadi korban atau ada yang mencari keadilan, tentu kita mengutamakan terkait keadilan itu tersebut. Terkait apa yang diplesetkan ini tentunya tidak benar, karena ya ini hanya sebagai masyarakat, segelintir masyarakat yang memplesetkan itu, tapi pada intinya dalam penegakan hukum kami selalu menekankan keadilan, seperti itu. Mungkin dengan pertanyaan selanjutnya terkait dengan adanya tadi ya, bagaimana dengan KUHP yang baru ya, di mana terkait dengan KUHP yang baru ini memang ada penambahan sebenarnya untuk lebih mendekati ke penciptaan sebelumnya belum diatur, tapi di sini dengan KUHP yang baru sudah beberapa yang diatur. Tentunya sebelumnya itu diatur dalam undang-undang yang spesialis, namun sudah dimasukkan dalam KUHP ini. Contoh terkait
penahanan atau pemidanaan di mana terkait pemidanaan ini kan dulunya terkait pemidanaan kerja sosial itu belum masuk dalam KUHP. Namun dalam KUHP yang baru ini sudah terakomodir terkait PKS tersebut atau pembinaan kerja sosial. Nah, bagaimana dengan dimaksud dengan PKS sosial ini? Jadi pelaksananya pasti setelah adanya putusan pengadilan. Nah, siapa saja yang menjadi pekerja sosial tersebut, nah tentu ada kategori-kategori atau terpidana seperti pidana yang dia jalani seperti apa. Nah, contoh terkait penjatuhan hukuman yang di bawah dari 5 tahun dan bukan perbuatan berulang. Nah, di sini kita harus cermati terkait pasal-pasal yang tentunya ada beberapa yang tadinya belum terakomodir dalam KUHP yang lama, sekarang sudah akomodir. Nah, dan tentunya juga ada terkait penjatuhan pidana terkait pidana denda. Nah, seperti itu juga ada restorasi justice. Jadi dulunya belum diatur dalam KUHP, tapi ini sudah masuk dalam KUHP. Jadi itu terkait perbedaan-perbedaan atau perubahan daripada KUHP yang baru ini. Demikian, Ibu. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana hukuman jera bagi pelaku jika tidak ada lagi hukuman mati bagi pelaku tindak kejahatan? Jika hukuman mati dikurangi atau dihapus, bagaimana dengan masyarakat bisa terlindungi dari pelaku tindak kejahatan berat? Dari Arif di Bitung. Silakan mungkin Pak Lahaja bisa menjelaskan pertanyaan ini. Terima kasih atas kesempatan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terkait memang pidana mati tidak semua itu butuh kajian untuk mengusulkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan pidana percobaan selama 10 tahun. Kalau selama 10 tahun yang bersangkutan melakukan tindak pidana lagi, maka tetap diberlakukan kalau tidak salah hukuman mati ini. Hanya saja memang di KUHP yang baru ada diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan diberikan percobaan selama 10 tahun. Yang bersangkutan selama 10 tahun masa percobaan dia berkelakuan baik, maka tadinya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Jadi makanya itu tergantung kajian secara mendalam, secara komprehensif dari pemerintah, apakah yang bersangkutan bisa diupayakan agar diberikan pidana alternatif berupa pidana percobaan, percobaan selama 10 tahun ini. Jadi butuh kajian secara komprehensif. Tapi kalau yang perkara-perkara yang sifatnya makar atau apa, itu bukan akan jadi pertimbangan khusus untuk diusulkan kepada bersangkutan apakah diberlakukan yang bersangkutan untuk dilakukan pidana percobaan selama 10 tahun. Kemudian juga dari sana memang masalah substansi kesiapan kejaksaan terkait KUHP yang baru ini, memang kami beberapa hari yang lalu kami mengikuti kegiatan FGD yang diikuti oleh seluruh penyidik, baik juga ada kebetulan dari pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi yang ikut menjadi moderator, ada juga dari para dosen yang ada di Unsrat, ahli-ahli hukum. Kemudian juga kami libatkan juga dengan rekan-rekan dari lapas, kemudian dari penyidik dari BNN untuk bagaimana terkait kesiapan kami di dalam melaksanakan KUHP yang baru ini, karena di KUHP yang baru ini ada beberapa pasal-pasal yang sudah dinyatakan dihapus dan tidak diberlakukan lagi, seperti di pasal 622 itu ketentuan penutup huruf W itu ada undang-undang narkotika. Pasal 111 sampai 126 itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ada juga undang-undang pasal 2 kalau tidak salah perdagangan orang, itu juga dinyatakan dihapus. Jadi di pasal 3 tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa undang-undang ini mengatur asas yang menguntungkan kepada pelaku atau tindak pidana. Kalau yang lama tidak menguntungkan, maka gunakan undang-undang yang baru. Kalau pasal 3 itu sampai ayat 7 itu sudah jelas mengatur terkait masalah penanganan perkara ini sampai diberlakukan KUHP yang baru nanti ke depan. Jadi intinya kami dari Kejaksaan Tinggi sudah siap
melaksanakan amanat undang-undang KUHP yang baru. Dan kami juga dari seluruh jaksa-jaksa sudah diberikan materi, kemudian juga sudah diberikan modul, diberikan KUHP yang baru untuk dipelajari, karena memang KUHP yang baru ini belum ada peraturan pengganti. Nanti kan kalau tidak salah diberlakukan nanti setelah 1 tahun baru ada PP. Jadi karena ini belum ada, sehingga karena sudah harus kami laksanakan, karena tinggal 1 bulan lagi, tanggal 2 kalau tidak salah Januari 2025 harus diberlakukan, maka kami dari Kejaksaan Tinggi dan seluruh jaksa-jaksa yang ada di daerah sudah siap melaksanakan KUHP baru agar dalam persidangan ke depan dapat kami laksanakan sesuai undang-undang. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau melihat atau mendengar pemaparan dari Pak Lahaja atau juga tadi dari Pak James ya, ada semacam keringanan ya dari KUHP lama ke KUHP baru. Seperti dijelaskan oleh Pak Lahaja bahwa misalnya di narkotika dan di tindak pidana perdagangan orang. Jadi ada keringanan, bukannya naik untuk kehukumannya, tetapi ada keringanan. Ada pertimbangan-pertimbangan seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Bu ya. Terkait tindak pidana narkotika, memang di KUHP baru ini yang itu menjadi juga tantangan kami selaku APH, baik dengan penyidik juga dan para jaksa-jaksa daerah. Karena di pasar 111 berarti khusus ganja. Itu ganja itu yang barang buktinya di bawah 1 gram. Itu di pasal 622 ketentuan penutup nyatakan dicabut dan nyatakan tidak berlaku. Ketika KUHP baru ini berjalan, nah bagaimana ke depan nanti? Kalau ada kasus-kasus tindak pidana yang khusus ganja di bawah 1 kilo atau di bawah, bagaimana penanganannya? Itu juga menjadi tantangan nanti. Bagaimana kami menangkap itu? Bagaimana kami menangkap? Beda dengan sabu. Kalau di sabu ada di KUHP yang baru ada pasal 609. Jadi walaupun dia di bawah 1 gram itu bisa dipidana. Nah, beda kalau seandainya yang bersangkutan misalkan sesuai ketentuan surat edaran dia di bawah 1 gram, dia membeli hanya dia pakai, itu biasanya ada pasal 127 itu bisa diterapkan itu. Karena di Undang-Undang Nomor 35 2009 juga sudah disebutkan apabila dia pecandu atau apa harus direhab. Harus direhab. Jadi mungkin tapi kalau menyangkut masalah pidananya pasal 112 ayat 2, 114 ayat 2 itu ketentuan pidana yang barang buktinya kalau ganja di atas 5 kilo, Bu. Kalau kita terapkan pasal 114 yang ancaman pidana paling rendah 5 tahun. Nah, kalau 112 yang barang bukti di atas 5 gram itu paling rendah juga 5 tahun. Jadi tidak akan mungkin jaksa dan hakim memutus perkara di bawah ketentuan itu. Baik, saya beralih ke Pak James ya, Pak James Padi. Seperti apa Pak James bisa menjelaskan kalau tadi seperti penanya, misalnya Cliff ya tadi bertanya langkah-langkah apa untuk melaporkan misalnya orang yang hidup bersama ya. Kalau dulunya tidak ada undang-undang kan, tidak ada pidana untuk orang yang tinggal bersama, tetapi ini ada hukumannya untuk orang yang tinggal bersama, tetapi masyarakat tidak tahu harus bagaimana langkah-langkah. Jadi seperti apa Pak? Silakan Pak James. Oke, terima kasih. Terkait penanya sebelumnya, tentu terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Lahaja, yang mana sebelumnya terkait pelaku yang hidup suami istri ya tentunya, atau belum ada ikatan suami istri sudah tinggal bersama. Nah, di mana kalau dalam KUHP yang baru pada pasal 412 yang mana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Nah, ini memang hukumannya di bawah daripada 5 tahun yang di sini disebutkan paling lama 6 bulan. Nah, terkait juga ancaman di sini dan ancaman perbuatannya dan dengan kita melihat dari sisi restoratif justice, di sini ketika dua belah pihak yang tentunya belum ada status yang sah ya sebagai atau sudah menikah, tentunya
dengan upaya RJ kita bisa melakukan secara pendekatan restoratif, di mana kedua belah pihak ini apabila dengan tidak tadinya belum sah, nah disinilah tugas kita sebagai APH bagaimana untuk kedua belah pihak ini bisa dilakukan pernikahan dengan secara sah. Ya. Contoh kemarin seperti di Minsel, ada juga yang kembali di Kerja Minsel yang kita lakukan. Tadinya memang ada beberapa yang masyarakat di sana yang itu seperti kalau istilah orang Manado itu kumpul kebo ya, istilah-istilah seperti itu. Jadi ketika adanya terjadi kekerasan di dalamnya, barulah ketahuan bahwa ternyata mereka berdua ini tidak sah. Nah, dengan adanya itu dari kita sebagai PH melihat itu bagaimana kita untuk supaya disatukan mereka dengan untuk menikahkan mereka supaya sah. Kalau terkait undang-undang tersebut, ketika mereka tidak mau dengan adanya perkawinan untuk sah atau sebaliknya satu sudah menikah atau tidak, nah ini jadi pertanyaan. Nah, itu memang sebelumnya sudah diatur juga ketika orang yang sudah menikah tapi yang pasangannya belum, memang itu ada aturan. Tapi kalau secara ini bagi yang setiap orang yang bersama tanpa belum sah itu memang jadi tentunya di sini ada upaya-upaya yang harus kita lakukan, yaitu tadi berupa kita melakukan untuk menikahkan ataupun kita kalau tidak ada kesepakatan ya proses hukum dilaksanakan seperti itu. Ini karena waktu kita tinggal sedikit lagi ya Pak ya. Ini saya tertarik dengan mengenai tindak pidana digital dan privasi. Nah, KUHP baru mengatur penyebaran foto atau video seseorang tanpa izin atau ancaman melalui media digital dan perekaman percakapan tanpa persetujuan. Ini lagi viralnya di media sosial mengenai penyebaran foto seseorang tanpa izin atau juga dia hanya mendapatkan dari orang lain kemudian disebarkan. Jadi siapa yang salah ini Pak? Hukumannya seperti apa? Silakan Pak Lahaja atau Pak James yang akan menjawab. Iya. Oke, terima kasih terkait tentunya terkait digital ya, digitalisasi terkait mengupload dengan ke media sosial. Ke media sosial. Tentunya dengan adanya marak ya sekarang, terkadang orang mengupload tanpa sepengetahuan atau daripada objek yang menjadi sasaran tersebut. Contoh ketika ada suatu permasalahan di lingkungan keluarga atau apa, namun tanpa sepengetahuan daripada keluarga tersebut dia mengupload. Di sini kita melihat dari sisi seperti apa perbuatannya, apakah ini sebagai untuk menjatuhkan atau membuat dia melakukan pencemaran nama baik ketika itu tidak perlu disampaikan ke masyarakat luas. Dengan adanya keberatan itu perlu dia bisa melaporkan tanpa seizin dia. Contoh ketika hal-hal pribadi atau privasi yang tentunya tidak perlu disampaikan tapi dia mengupload tanpa seizin. Nah itu memang di undang-undang sudah diatur. Jadi setelah dengan adanya itu tentu inilah dengan adanya KUHP ini masyarakat perlu harus lebih paham terkait dengan KUHP ini. Makanya gunakan kami sebagai APH untuk mensosialisasikan bagaimana terkait aturan-aturan yang ada di dalam KUHP ini. Baik, berhubung waktu kita tinggal 1-2 menit lagi, kita ke closing statement. Silakan Pak Lahaja dulu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Bahwa KUHP baru akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026. Kami dari Kejaksaan Tinggi serta seluruh jaksa yang ada di daerah, kami siap untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tentu ada hal-hal yang dalam pelaksanaan di lapangan kami dari Kejaksaan tetap secara profesional akan mengenai perkara tersebut sampai tuntas, dan tentu juga koordinasi juga yang dengan teman-teman rekan-rekan penyidik ataupun dari rekan-rekan dari
hakim yang akan menyidangkan perkara juga, ataupun rekan-rekan mitra kami juga dari lembaga permasyarakat juga kamu sering koordinasi bagaimana pelaksanaan ke depan, karena KUHP baru ini memang ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus dilaksanakan. Tadi seperti yang saya katakan tadi, yang pasal 3 itu kan mengatur ada ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Bagaimana dengan perkara sementara dalam perjalanan proses nanti putus di tahun depan, apakah berlaku KUHP yang baru atau pakai hal lama, itu yang perlu kami koordinasikan dengan rekan-rekan penyidik. Begitu juga dengan penanganan perkaranya. Yang tadi saya sampaikan ada beberapa pasal-pasal yang sudah nyatakan dicabut, bagaimana pelaksanaan ke depan. Tentu itulah hal yang kami harus koordinasikan penyidik. Tentu kami juga pasti dari pimpinan pusat akan memberikan petunjuk pelaksanaan dari bagaimana kami beracara di pengadilan. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Lahaja SHMH untuk closing statementnya. Silakan Pak James F. Pade SHMH untuk closing statement. Ya, terima kasih. Tentunya kami berharap dengan adanya KUHP yang baru ini perlu kerjasama dari masyarakat untuk mendukung, karena pasti tanggal 2026 tanggal 2 2006 kita sudah melaksanakan, dan pasti dengan istilah kita ini barang yang baru. Di Kejaksaan Tinggi di sini ada pelayanan hukum gratis tentunya di bagian Penkum. Ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan untuk sharing atau terkait penanganan perkara atau sebagai korban apa yang harus dia perbuat, segera datang, karena ada pelayanan tentunya di Kejaksaan Tinggi, itu pelayanan gratis. Dan tentunya juga dengan adanya KUHP yang baru diharapkan juga semoga masyarakat juga jangan karena sudah ada tahu dengan aturan ini, jangan sekali-sekali berbuat pelanggaran atau tindak pidana. Jadi kalau moto dari kita ini jauhi pahami hukuman, pahami aturan, jauhi hukuman. Seperti itu. Jadi kita kenali dulu hukum, maka hukuman kita jauhi. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak James F. Pade SHMH sebagai Kepala Seksi D Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulut, dan juga Pak Lahaja SHMH sebagai Kepala Seksi B Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Terima kasih kedua narasumber yang sudah hadir di studio sore hari ini. Semoga lebih bertambah wawasan mengenai hukum yang mengangkat mengenal wajah baru KUHP, apa yang berubah. Demikian dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Jumat 28 November 2025. Terima kasih untuk dua narasumber yang ada di studio, Bapak-Bapak Jaksa. Sekali lagi terima kasih, dan saya Iki Rasul Memuaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam dialog kami Jaksa Menyapa. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang ada menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat sore. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.